Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Kita sedang berbicara tentang seri pengajaran pemulihan singleness, dan hari ini kita bicara pada bagian yang keempat. Baca yang tulisan kuning bersama saya, 2, 3. Percaya yang benar menghasilkan pembaharuan dan pemulihan kekuatan. Kita akan bicara dari aspek iman menuju kepada kuasa kebangkitan Kristus yang beroperasi di dalam kehidupan kita, orang-orang benarnya Allah. Katakan amin. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Baca bersama saya, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, katakan namamu saudara, 2, 3. VLC yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. VLC seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, VLC berlari dan tidak menjadi lesu. VLC berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ayat 29 berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat atau menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 2 syarat ini, kalau saudara mau mengalami terobosan-terobosan kekuatan dari hidup saudara, saudara harus bisa mengalami 2 kondisi ini, yaitu lelah dan tidak bersemangat. Seringkali iblis membunuh manusia, membunuh orang percaya dengan menggunakan rasa lelah dan tak bersemangat. Tapi Tuhan justru bekerja pada saat Anda lelah dan tidak bersemangat. Kuasa Tuhan nampak dalam hidup saudara. Itulah sebabnya jangan frustrasi, jangan kalah, jangan mau hilang dari peredaran gara-gara lelah. Katakan, dalam kelelahan kekuatan nyata. 1, 2, 3, go. Amin. Dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Haleluya. Lelah dan tidak bersemangat adalah serangan kepada jiwa manusia yang tidak mengenal siapapun dia. Orang pintar, orang berpengaruh dalam segala area, politik, ekonomi, sosial, dia berpengaruh. Dia kaya dalam semua hal. Tetapi lelah dan tidak bersemangat ini adalah serangan bukan kepada dompet dan pengetahuan kita dan materi, tapi itu serangan kepada jiwa manusia. Dan berbahagialah Anda yang menanti-nantikan Tuhan. Justru di saat lelah dan tidak bersemangat, itu kesempatan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ada kata amin yang luar biasa? Tuhan menginginkan supaya anak-anaknya, saya dan saudara, jalani hidup tanpa stres dalam irama kasih karunia. Katakan, irama kasih karunia. Bukan irama dangdut, saudara kekasih. Bukan irama goyang ke kiri, goyang ke kanan. Tapi irama apa, saudara? Irama apa? Kasih karunia. Nah, hari ini saudara kekasih, Anda diberikan sebuah pemahaman lagi tentang saya bergerak dalam irama kasih karunia. Haleluya. Dunia dalam irama stres, irama peperangan, irama kekurangan, ironi, berbagai macam persoalan yang membuat manusia stres, hidupnya seolah-olah tidak menentu padahal punya segala-galanya. Kenapa? Dia lack, mereka kekurangan satu irama. Yang saudara tahu hari ini. Irama apa, saudara? Kasih karunia. Bergeraklah dan enjoylah ketika kasih karunia dilimpahkan kepada hidup saya dan saudara. Adalah kehendak Tuhan untuk kita hidup dalam irama kasih karunia. Karena itu jangan sampai Anda pergi tidur
Tapi pikiran Anda masih bergerak dengan kecepatan tinggi, seperti mobil yang sudah parkir di garasi, tapi masih hidup terus, saudara kekasih. Jangan biarkan, coba pegang kepala saudaraku, bergeraklah dalam irama kasih karunia. Pegang pikiranmu, bergeraklah dalam apa? Irama kasih karunia, yes. Sebab persoalan-persoalan ini kadang-kadang membuat kita tidak bisa tidur. Tidurlah saudara kekasih. Amin. Belajar tentang proses. Bagaimana satu binatang atau seekor burung berganti bulu. Bagaimana mereka bisa melepaskan bulu-bulu mereka yang lama atau kulit-kulit mereka yang lama. Agar mereka bisa memberi jalan bagi proses pertumbuhan bulu yang baru atau kulit yang baru. Sebenarnya itu gambaran dari pembaruan kekuatan kita, keunggulan kita sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada baiknya kita melihat video dari burung ini yang akan memberikan gambaran kepada kita semua. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan.
bagi Anda yang mengerti proses pergantian bulu dari burung, akan memudahkan burung itu bisa survive apabila dia selalu dikasih dengan air hangat yang lembab di kain dan selalu memberikan tupukan-tupukan air hangat itu kepada badan burung itu agar dia selalu merasa hangat. Sebenarnya ini bicara soal persekutuan kita dengan Tuhan. Apapun kondisi kita, selama persekutuan kita dekat dengan Tuhan, kehangatan Bapa Surgawi akan memberikan kepada kita semangat baru. Ada kata amin yang luar biasa? Yes! Janji Tuhan untuk memperbarui kekuatan kita seperti Raja Wali ketika kita menerima firman-Nya. Firman seperti air yang menghangatkan, air yang membersihkan, air yang mengangkat setiap kotoran-kotoran, bahkan yang memperluas sungai yang sempit. Ketika air banjir itu akan membuat sungai terbuka. Bahkan ada rumah-rumah di sekitar pun bisa lewat, saudara kekasih. Nah, firman itu seperti air bagi jiwa kita. Tuhan memberikan kepada kita, saudara kekasih, kesempatan untuk bisa menikmati firman, bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita waktu-waktu. Itulah sebabnya ada waktu-waktu di mana kita harus menggunakan seefektif mungkin untuk kita bisa merenungkan firman. Nah, umat Tuhan, Tuhan memberikan kita malam untuk tidur. Bukan untuk bermain game, bermain ular tangga, bermain drama atau nonton drama-drama drakor, drama Korea. Dan akibatnya kita kehilangan waktu untuk bersekutu. Tuhan memberikan hari Sabat, hari istirahat. Ya. Hari Minggu adalah hari di mana kita istirahat di hadapan Tuhan, bersekutu, menikmati ya persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun beristirahat, bukan saudara? Di mana setelah dia menyelesaikan semua pekerjaan, bukan karena Tuhan capek, bukan karena Tuhan lelah, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar menjalani hidup dengan irama kasih karunia. Haleluya. Nah, saudara, dalam konteks ini, pemulihan kekuatan ada kaitannya dengan kesembuhan. Kesembuhan dalam semua aspek, termasuk kesembuhan fisik kita. Jika penyembuhan yang kita percayai tidak terwujud dalam kehidupan kita, kemungkinan besar karena kita dikuasai oleh stres, terintimidasi dengan berbagai macam tekanan-tekanan yang menyebabkan tersumbat kasih karunia beroperasi, termasuk kesembuhan adalah anugerah, gift yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Kata Ibrani untuk menyembuhkan adalah Rafa. Rafa dari sebuah kata kerja Rafa yang berarti bersantai atau melepaskan, relax and release. Jadi kalau Anda belum relax dan release, belum bisa bebas dan legowo hati saudara, kesembuhan dalam semua area, kesembuhan fisik, kesembuhan ekonomi, kesembuhan hubungan, kesembuhan dalam semua area dan arena tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Rafa artinya apa tadi? Dua kata tadi apa saudara? Relax dan release. Relax. Katakan relax. Nah, jadi kalau kita masih tegang, kita tidak bisa enjoy, tidak bisa melepaskan, kita rugi sendiri. Itulah sebabnya saudara yang kasih, setelah kita bersantai, kita bisa menerima penyembuhan dalam semua aspek, sehingga kekuatan baru bisa mengalir dalam tubuh kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Saya percaya itu adalah orang-orang VLC, amen. Itulah Anda dan saya. Ia seperti pohon yang ditanam. Ganti nama saudara, 2, 3, JP VLC, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kapan? Menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dikatakan berhasil, tidak layu daun. Daun itu melambangkan kesehatan. Kalau Anda lihat pohon yang kuning daunnya, jangan mengharapkan dia berbuah. Betul Ibu? Tanda ada penyakit. Daun yang tidak pernah menjadi layu artinya kesehatan. Saudara mesti percaya.
Coba pegang tangan saudara. Saya layak hidup sehat. Coba katakan, saya layak hidup sehat. Daun hidup saya tetap hijau. Amen. Anda mesti rilis dan mempercayai ini. Jangan percaya yang berita-berita 10 pengintai yang menyusahkan kita, saudara. Yang hari ini tembus di media sosial kita, di Instagram kita, di TikTok yang paling terkenal, saudara kasih. No way. Jangan pernah izinkan itu, tapi izinkan firman. Haleluya. Apa ada penyembuhan dalam meditasi, merenungkan. Bukan mengosongkan pikiran, tapi mengisinya dengan firman Tuhan. Meditasi bagi agama tertentu, empty the mind, mengosongkan pikiran. Tapi meditasi bagi orang percaya, orang Kristen adalah mengisi pikiran dengan firman. Kata obat adalah meditasi. Bahasa Inggris bilang medicine. Ya. Betul ya saudara? Meditasi, merenungkan. Kita bisa merenungkan janji dalam Mazmur 1. Oke, jadi saudara yang kasih, ketika Anda merenungkan firman, Anda sedang medicine, Anda sedang minum obat. Makanya tanya, kamu minum obat nggak sekarang? Aduh, jarang minum. Ya pantas kamu sering kumat. Tobat pagi, sore kumat. Nah, tomat. Kenapa? Karena jarang minum obat, mau suka-sukanya. Perenungan firman itu bukan suka-sukanya. Perenungan itu adalah bagian dari proses menyehatkan tubuh kita. Seperti merenungkan, medicine, obat. Jadi saat kita merenungkan. Jadi kalau orang tanya, Pak lagi bikin apa? Kalau sementara baca firman, bilang aja, sedang apa saudara? Minum obat. Dia tanya, hei obatmu apa? Saudara kasih di Alkitab. Makan, merenungkan 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Alkitab berkata, ketika Anda merenungkan, hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi sungai. 3 hal, berhasil, sehat, dan saudara yang kasih menikmati umur yang panjang. Haleluya. Puas. Umur 30 bisa puas, 40 bisa puas, 70 bisa puas. Kenapa? Dan sebagainya. Karena mengalami obat. Iman adalah percaya apa yang benar dan berbicara yang benar. Nah, ketika Anda merenungkan yang benar, berkata yang benar. Merenungkan yang benar, berkata yang benar. 2 Korintus 4 ayat 13 mengajarkan kita ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Percaya adalah sayap sebelah, berkata-kata adalah sayap sebelah. Percaya dan berkata-kata ibarat 2 sayap burung yang akan membuat Anda terbang semakin mendekat hadirat Allah. Haleluya! Mencapai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Percaya dan berkata-kata. Katakan, aku percaya, aku berkata-kata. Yes. Ya. Iman adalah mata uang utama sorga. Ya. Currency of heaven. Faith is the currency of heaven. Kalau mau belanja di sorga, pakai iman. Anda mau lihat sorga di bumi, gunakan iman saudara. Iman adalah mata uang sorga. Mata uang, the prime currency. Mata uang utama. Karena itu ia bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita mulai berkata-kata, berbicara dengan benar. Ya. Di bawah perjanjian baru hari ini, kurangnya berkat dalam kehidupan orang percaya bukan karena kurangnya pengabdian dalam doa dan sebagainya, tapi kurang iman. Percaya yang benar. Percaya yang benar itu percaya dan berkata-kata. Percaya dan berkata-kata menghasilkan tindakan. Percaya aja belum cukup. Berkata-kata, percaya, berkata-kata, percaya, dan mesin iman saudara hidup, dan Anda bisa take off. Dikatakan, kami juga percaya, dan karena itu berkata-kata. Jauh sebelum kita melihat hal baik dalam hidup kita, kita harus percaya di dalam hati kita, kita harus percaya bahwa firman Tuhan melampaui kata-kata dokter, kata-kata ekonomi, kata-kata politikus, kata-kata orang bijak manapun. Firman Tuhan melampaui semuanya itu. Saudara, itu harus menjadi pola pikir kita, mindset kita. Firman Tuhan melampaui perkataan manusia.
Bahkan firman Tuhan melampaui situasi dan keadaan kita. Kita harus percaya firman Tuhan melampaui itu semua. Firman tidak bisa berbohong. Haleluya. Karena firman adalah Allah sendiri. Matius 12 ayat 35 berkata, orang yang baik dari perbuatannya yang baik mengeluarkan atau menyatakan hal-hal yang baik. Umat Tuhan, ada orang yang percaya tapi mereka tidak berani mendeklarasikan atau mengungkapkannya. Mereka berani tulis tapi mereka tidak berani ngomong. Dia berani ungkapkan dengan lisan tapi dia tidak berani berkata-kata dengan tindakan. Ini permasalahannya yang harus kita deal, kita bereskan. Kenapa? Bagaimana orang bisa mengalami sebuah pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya dengan memuaskan dia dengan janji-janji Tuhan, bahkan kenyangkan dia dengan umur yang panjang dan menikmati kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan bisa memberkati hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, studinya, dan sebagainya. Kalau dia sendiri mengeluh, orang mengeluh berani, ceplas-ceplos. Tapi sering orang beriman, mereka tidak berani berceplos-ceplos karena mereka ragu. Ada banyak orang yang mungkin juga sudah mengutip firman, tapi dia sendiri tidak percaya di dalam hatinya. Karena itu saudara, iman itu sederhana. Sederhananya seperti apa? Iman percaya firman Tuhan di hati dan apa? Coba saudara kau yang kasih. Kesederhanaan iman. Iman sederhananya itu karena apa saudara? Percaya dan berkata-kata. Sederhana. Percaya dan apa saudara? Kalau saudara percaya nama saya John Patrick Vanggidai, Anda akan panggil dengan penuh keyakinan. Tapi kalau saudara percaya nama saya Jeffrey Kali, Anda akan ragu-ragu. Maaf, ini Jeffrey Kali kah? Lalu saya akan balas tanya kepada Anda sendiri. Lu siapa? Karena tidak mungkin orang meragukan nama saya, lalu orang panggil dengan penuh keyakinan. Itu namanya SK apa? Sok kenal, sok dekat. Lu dari Alor, kok wow? Soalnya beta dari Soya. Aduh maaf. Saudara kau yang kasih, kenapa orang tidak berani berkata-kata? Karena ada keraguan di hatinya. Percaya belum cukup, berkata-kata mencukupi. Haleluya. Kenapa orang tidak melihat iman beroperasi dalam hidupnya? Karena dia tidak dapat memenuhi satu unsur, yaitu berkata-kata. Toh kalau dia berkata-kata pun dengan semoga, seperti dia, apakah ini Kak John seperti seorang anak yang pernah saya besarkan dia dari rumah saya. Dia ketemu saya di satu tempat, dia tanya, ini Kak John F. Dia tanya kepada saya, ini Kak John F. Saya tanya, saya bilang bukan, dan dia jalan, dia percaya bahwa bukan, dan dia jalan, saudara. Itu luar biasa, saudara. Itu hebatnya luar biasa. Itu orang makan dari itu pakai ikat pinggang, pakai CD saya kasih yang baru untuk dia. Tapi di kemudian hari dia tanya, ini John F. Kenapa? Karena dia masih ragu. Keraguan saya atau keraguan pribadinya kepada saya karena mungkin dia dengar John F. begini-gini belasan tahun setelah dia pergi. Saudara yang kasih, kalau Anda tidak mengalami Tuhan, saudara akan diragukan dengan berita dari dunia tentang Tuhan. Dunia tidak pernah setuju dengan Tuhan. Amin saudara? Karena itu saudara yang kasih, iman adalah aktif dengan berkata-kata. Bagaimana Abraham dan Sarah mengalami pembaruan kekuatan mereka? Ini akan menolong kita untuk bagaimana kita mengalami terobosan. Kalau kita mau mengalami terobosan dalam ekonomi, dalam mengalami kesembuhan. Ada orang yang sakit penyakit itu adalah sakit dari 17 tahun sampai 69 tahun, saudara genggas. Itu kumpul obatnya itu bisa bangun rumah 3, saudara genggas. Kenapa? Ada orang yang sepertinya
Dia bangga kalau dia cerita tentang masalah-masalah. Saudara kau yang kasih, no. Abraham mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Semua area, termasuk kehidupan keluarganya. Dan itu diwujudkan dalam sebuah kenyataan. Abraham dan Sarah, mereka menginginkan anak, dan saudara tahu. 25 tahun, dia belum hamil-hamil. Atau 25 tahun setelah itu baru dia hamil. Dia tunggu cukup lama. Abraham, saat itu Tuhan membawa dia keluar. Di dalam Kejadian 15, Tuhan membawa dia keluar dari tenda, dari dalam rumahnya. Di sana Tuhan mulai berkata kepada dia. Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah saudara yang kasih, kita lihat, mengapa setelah 20-an tahun, mereka belum mendapatkan janji Tuhan, padahal janji Tuhan itu sangat luar biasa. Nah saudara yang kasih, seringkali kita bilang, kenapa Tuhan menyuruh Abraham menghitung bintang? Sebenarnya simple, ada 12 rasi bintang. Dan itu diakui, menghitung adalah cover dalam bahasa Ibrani yang dapat berarti menghitung, tapi juga menceritakan atau menceritakan sesuatu. Jadi Abraham, Tuhan mau untuk dia menceritakan sesuatu tentang apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Jadi sebenarnya saudaraku, ketika Abraham melihat bintang-bintang itu, Tuhan sementara menganugerahkan kepada dia sebuah pemahaman tentang kabar baik, Injil, kebenaran yang masih tersamar, tapi Tuhan mau memberikan kepada kabar baik. Kalau engkau bisa menghitung, demikianlah anak-anakmu seperti bintang di sana. Itu artinya saudara yang kasih, kita tahu bahwa 12 rasi bintang atau 12 suku Israel, itu gambarannya, kalau saudara masih sering mempercayai horoskop, saudara akan melihat bintang Virgo. Entah lahirnya bulan apa, bulan 13, bintang Virgo. Yang lahir bulan 13, saudara kasih, itu bintang Virgo. Atau mungkin bulan 6, atau bulan April. Virgo itu bintang bulan apa saya kurang tahu, tapi Virgo itu lambang ibu dan anak, betul ya saudara? Kalau Gemini itu gepe-gepe, kenik, saudara kasih ya. Kalau Taurus itu kambing, kepala keras, tidak tahu urus, saudara kasih. Nah, oke, saya tidak bicara soal bintang, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa rasi bintang, gambar ibu dan anak, itulah Virgo, yang sebenarnya menubuatkan gambaran tentang Kejadian 15, Kejadian 3 ayat 15 ini, maaf, saya sebut tadi, yang mana Kejadian 3 ayat 15 ini Tuhan menjanjikan ada sebuah nubuatan. Dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan kepalamu, artinya kamu akan meremukkan tumitnya. Dengan kata lain, bahwa terjadi sebuah kelahiran seorang putra, yang gambarnya Virgo itu. Dan dikatakan dia akan menghancurkan kepala ular itu, sekalipun tumit dari keturunan perempuan itu diremukkan. Inilah satu-satunya kekuatan setan yang dia kerjakan sekarang adalah menipu kita dan mencoba membuat kita hidup di alam panca indera. Penampilan yaitu saya berkekuatan, saya harus melakukan sesuatu yang baik, dan saya didominasi oleh perasaan. Sehingga orang tidak akan pernah menikmati karena dia berkata, saya masih belum sempurna, saya masih belum mengasihi, saya masih belum bisa mengampuni, perkataan saya masih belum tepat, saya masih suka ngaur. Akibatnya apa? Orang berjalan dengan panca indera dan melihat dia belum sempurna dalam performansnya, dan perasaannya menjajah dia. Akibatnya dia tidak hidup dalam irama kasih karunia, tapi dia hidup dalam irama tuntutan hukum Taurat. Dituntut,
Kamu harus begini dan begitu. Akibatnya orang tidak bisa menikmati irama kasih karunia. Inilah cara setan untuk menipu kita. Jemaat Tuhan, Allah tidak mencari kesempurnaanmu, Allah melihat pengorbanan Yesus yang sempurna dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kalau Tuhan mencari kesempurnaan manusia, Tuhan salah, karena manusia pada dasarnya sudah tidak mencapai kesempurnaan. Tapi Tuhan mencari pengorbanan Kristus dalam dirimu. Ketika kamu mengaplikasikan pengorbanan, mempercayai pengorbanan Kristus terjadi dalam hidup saudara, Tuhan katakan, engkau layak disebut anakku. Haleluya. Walaupun tindakan kita belum sempurna, perasaan kita galau, panca indera kita belum melihat, mendengar sesuatu yang baik, tapi iman kita berkata, terima kasih Tuhan, anugerah dalam Kristus melepaskan dan membebaskan aku. Ini prinsip kebenaran yang setan memblok, sehingga manusia dijajah dengan panca inderanya, dengan good deeds-nya, perbuatan baiknya yang tidak pernah baik-baik, dan akibatnya perasaannya tidak menentu. Tetapi sebagai orang percaya, kita hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Yang setuju katakan yes, haleluya. Wahyu 5 ayat 5 berkata, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materai. Rasi bintang terakhir dengan Leo menggambarkan Yesus sebagai singa dari Yehuda. Oleh karena itu ketika Tuhan berkata kepada Abraham, jadilah keturunanmu seperti bintang di langit, dalam Kejadian 15 ayat 5, Tuhan sementara mengatakan keturunannya akan memiliki kualitas seperti Kristus. Haleluya. Ini gambaran yang Tuhan mau berikan. Saudara lihat di dalam Galatia 3, sangat jelas di sana. Galatia 3 itu 9 dikatakan, dan jika kamu ada milik Kristus, yang milik Kristus katakan, I am. Yang milik Kristus katakan apa? I am. Maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Coba saudara bayangkan, ketika Abraham melihat bintang-bintang itu, sebenarnya di situ dia sudah beli bintang Leo. Haleluya. Yang adalah singa dari Yehuda itu, keturunan Daud. Yesus anak Daud. Dan kita hari ini yang percaya kepada Kristus terhisap langsung masuk. Coba pegang dada saudara, katakan, aku keturunan Abraham, pewaris dari janji-janji Allah, penikmat janji-janji Allah. Amen. Nah, saudara kau enggak sih? Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Percaya Abraham diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran.